Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit menambahkan mengenai apa itu univariat analisis, bivariat analisis, dan multivariat analisis. Konteks yang pertama, univariat analisis. Univariat analisis itu adalah ketika kita melakukan analisis hanya pada satu variabel saja. Jadi sesuai namanya univariat, jadi uni itu satu. Jadi dalam melakukan analisis data, kita hanya melakukan analisis pada satu variabel saja. Contohnya, misalnya dari contoh data yang sudah kita miliki, ini langsung saja contoh jadi dulu, contoh yang sudah saya siapkan. Nanti untuk bagaimana prosesnya nanti di pertemuan mendatang. Nah, ini misalnya dari dataset yang kita miliki, data 01, yaitu dari 6.900 sekian responden. Nah, ini saya analisis hanya berdasarkan asal provinsinya saja. Dari sini terlihat dari Provinsi Riau ada berapa, dari Sumatera Selatan ada berapa orang, berapa persen, dari Lampung berapa persen, dan seterusnya. Saya hanya melakukan analisis berdasarkan provinsi saja, tanpa melibatkan variabel-variabel yang lain. Nah, kondisi seperti ini, ini contoh kita melakukan analisis univariat. Jadi hanya dengan satu variabel saja, yaitu variabel provinsi. Nah, menganalisisnya dengan cara apa? Menganalisisnya dengan cara difrekuensikan, dihitung, responden dari masing-masing provinsi. Jadi di counting saja, jadi hanya difrekuensikan saja. Nah, contoh kedua yang saya siapkan misalnya adalah berdasarkan jenis kelamin. Jadi dari 6.000 sekian ratus responden, dari 6.000 sekian responden hanya saya analisis berdasarkan jenis kelaminnya saja. Laki-laki ada berapa persen, perempuan ada berapa persen. Nah, ini adalah contoh kita melakukan analisis univariat. Nah, berikutnya untuk apa itu bivariat? Jadi kalau univariat tadi adalah satu variabel, maka bivariat B itu adalah 2, maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa analisis bivariat itu adalah analisis yang melibatkan 2 variabel. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Kalau tadi di univariat tadi kita hanya melihat jenis kelaminnya saja, maka di analisis yang bivariat ini, jadi jenis kelamin itu kemudian saya analisis juga dengan status merokoknya. Status merokok dibagi jadi 4 misalnya dalam hal ini Ada yang disebut dengan non-smoker, bukan perokok, ada yang disebut dengan ex-smoker atau mantan perokok, occasional atau non-daily smoker, artinya ini perokok tapi kadang-kadang, dan kemudian daily smoker atau perokok harian. Dari sini terlihat dari masing-masing jenis kelamin, berapa persen, ada berapa orang dari masing-masing, dari pria yang non-smoker ada berapa, yang mantan perokok ada berapa, dan seterusnya. Nah, misalnya dari sini kita bisa lihat bahwa kebanyakan perempuan itu adalah bukan perokok. Kebanyakan perempuan. Kenapa? Karena dari sini kita bisa melihat ada 76,4% perempuan yang non-smoker. Artinya apa? Meskipun mayoritas perempuan itu bukan perokok, tetapi masih ada perempuan itu yang tergolong sebagai perokok, meskipun dia itu hanya sebagai mantan perokok ataupun kadang-kadang ataupun bukan perokok harian, ataupun dia perokok hariannya kecil sekali hanya 1,4%. Dibandingkan pria yang boleh dikatakan jenis kelamin pria ini sebagian besar berada pada golongan perokok harian yang jumlahnya ada 1.800 sekian dan mantan perokok dan didominasi juga oleh perokok kadang-kadang atau bukan harian meskipun kecil dan ada yang non smoker tapi jumlahnya masih jauh lebih banyak yang
kelompok perokok. Atau kemudian contoh yang kedua adalah status perokok itu kemudian dilihat ya berdasarkan asal biografi dari responden ya. Urban ini untuk daerah perkotaan dan rural ini untuk pedesaan ya. Kalau kita lihat dari persen totalnya bisa kita lihat bahwa jumlah penduduk antara yang kota dan desa ini hampir seimbang ya. Kemudian dari masing-masing kelompok atau jenis ya, status merokok bisa kita lihat. Nah, misalnya untuk yang perokok harian ya ternyata lebih tinggi berada di pedesaan ya dibandingkan di perkotaan ya. Termasuk juga yang perokok kadang-kadang ya. Nah, ini lebih tinggi berada di pedesaan ya, hampir 2 kali lipat dibandingkan yang ada di perkotaan misalnya ya. Ini adalah contoh kalau kita sudah menggunakan analisis bivariat. Artinya apa? Ketika kita sudah melakukan analisis bivariat, kita juga melakukan analisis bukan hanya pada satu variabel, tapi kita sudah menggunakan variabel kedua ya. Nah, berikutnya contoh analisis bivariat. Selain menggunakan tabel, kita juga bisa menggunakan grafik ya. Menggunakan grafik misalnya kita melakukan analisis ya usia pertama kali merokok secara reguler ya, kemudian dibandingkan dengan ya jumlah ya batang rokok yang dihisap dalam satu hari. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kita berarti sudah menggunakan bivariate analisis ya, atau analisis dengan dua variabel ya, meskipun analisisnya masih dalam tahapan analisis deskriptif. Nah, jadi kalau univariate itu adalah analisis dengan satu variabel ya saja ya, kemudian kalau bivariate itu adalah analisis dua variabel ya. Nah, berikutnya analisis multivariat sesuai namanya itu adalah berarti adalah analisis yang melibatkan banyak variabel ya. Pada beberapa buku statistik membedakan antara multivariat dan multivariabel ya. Nah, kalau multivariabel itu ya biasanya dimaksudkan untuk analisis yang melibatkan banyak faktor ya sebagai variabel bebas ya, tetapi variabel tergantungnya hanya satu ya. Nah, kalau di multivariat ya itu biasanya bukan hanya hubungan yang dilihat, bukan hanya hubungan antara variabel dependent dan variabel independennya saja ya, artinya adalah variabel bebas dan variabel terikatnya saja, tetapi yang dilihat juga adalah adanya dugaan hubungan di antara variabel bebasnya itu juga saling berhubungan, makanya disebut dengan analisis multivariat ya. Bahwa analisis multivariabel itu sebetulnya belum tentu multivariat, tetapi analisis multivariat itu pasti juga tergolong sebagai analisis multivariabel. Misalnya contoh narasi saya ambilkan misalnya dari statistik how to ya, statistichowto.com misalnya ya. What is univariate analysis ya? Univariate analysis is the simplest form of analyzing data. Uni means one ya. Jadi sebagaimana tadi yang saya sampaikan bahwa analisis univariat itu artinya kita hanya melakukan analisis pada satu variabel saja. Kemudian bivariate analysis ya, kita sudah melibatkan ya dua variabel ya dalam analisisnya. Misalnya dalam hal ini tadi ya grafik tadi ya bersama mungkin ya. Ini adalah analisis bivariat antara ya durasi erupsi ya dengan ya jarak ya antar erupsi misalnya ya. Jadi ada sumbu X, ada sumbu Y gitu ya. Masing-masing sumbu ini mewakili variabel tertentu. Bivariate analysis is the analysis of exactly two variable ya. Jadi analisis bivariat itu adalah merupakan analisis
dari dua variabel. Nah, sedangkan analisis multivariat itu adalah analisis yang melibatkan lebih dari dua variabel. Mungkin itu sekilas untuk beberapa pengertian ya untuk univariat, bivariat, dan multivariat. Sampai ketemu pada sesi berikutnya. Terima kasih.